Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Selamat hari Rabu kawan, selamat beraktivitas kembali. Semoga di hari ini dan di hari-hari berikutnya kita tetap diberikan kemudahan untuk menjalankan segala aktivitas kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kawan-kawan yang masih jomblo, semoga dimudahkan untuk mendapatkan pasangan. Dan bagi kawan-kawan yang masih nganggur, yang sering main di pos ronda ataupun di warung kopi, semoga diberikan kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan. Oke, seperti biasanya di hari Rabu ini kawan, kita akan mengulas turnamen mingguan yang ada di chess.com Title Tuesday Blitz edisi tanggal 20 Juni tadi dini hari. Untuk sementara saya tunjukkan hasil seri awalnya saja kawan, di mana pemenangnya ada Maxim Lagrave, Gata Kamsky, dan Pranav dengan skor yang sama kawan, dengan 9,5 poin bersama juga dengan Grigori Oparin. Kita nanti akan ulas permainannya MVL ini kawan menghadapi Magnus Carlsen. Sementara Magnus Carlsen di seri awal ini berada di posisi ke-8 dengan 8,5 poin, mengalami 2 kali kekalahan, 1 kali remis dan sisanya menang. Nah, di game ke-8 inilah yang akan kita ulas menghadapi MVL Magnus Carlsen. Langsung saja kita ke papan analisisnya. Untuk 2 minggu mendatang ini saya tadi coba korek-korek untuk schedule turnamen besar. Belum ada gambaran untuk turnamen besar beberapa minggu mendatang kawan. Baru nanti di bulan Juli ada turnamen-turnamen besar seperti Piala Dunia Catur, Kejuaraan Dunia Catur Wanita, ataupun Grand Chess Tour ada juga di bulan Juli. Jadi ramai nanti bulan Juli kawan turnamen-turnamen. Oke, sementara kita nikmati MVL versus Magnus Carlsen, di mana MVL Pegang Putih mengawali dengan pion Raja pion E4, dibalas Carlsen dengan pembukaan pertahanan Prancis. Ada pion D4, pion D5, dan MVL memilih variasi pertukaran pion E pukul pion D5, pion E pukul balik pion D5, kuda F3, kuda F6. Setelah gajah D3, Magnus Carlsen tidak memilih langkah utama. Langkah utama gajah D6 kawan, tapi memilih counter attack langsung dengan pion C5. Seperti biasa melanjutkan ide utama dalam permainan French defense untuk menekan pion D4 putih dengan pion C5. Kalau kalian memilih jalur utamanya adalah meniru langkah-langkah putih atau copycat atau copy paste langkah-langkah putih, berikut inilah kawan langkah-langkah yang bisa kalian tiru dari pergerakan pengembangan perwira putih. Jadi cukup simetris permainannya nanti dengan ide pengembangan meniru langkah-langkah putih di jalur utamanya yang paling banyak dimainkan oleh kedua pemain di variasi pertukaran French defense. Tapi memilih counter attack langsung dengan pion C5, dan di sini MVL mengeluarkan menterinya ke E2 skak. Kalau Stockfish sedikit lebih kuat bermain dengan pion C3 ataupun rokade terlebih dahulu, atau bahkan pion D pukul pion C5 ini kawan. Tapi ide dari MVL mengeluarkan menteri sesegera mungkin ini berharap diblokade dengan menteri dan langsung bertukar menteri mengawali permainan endgame yang lebih cepat kawan. Ataupun di sini Carlsen memilih dengan gajah E7 sehingga MVL bisa ambil pion C5 sekarang. Pion D pukul pion C5. Rokade kawan. Dan di sini gajah ambil pion C5. Kenapa pada posisi ini tadi putih tidak mempertahankan pion C5-nya dengan pion B4? Karena di sini ada beberapa ide juga dari hitam akan memberikan tempo lebih cepat bagi hitam untuk mengembangkan perwira ataupun menekan mungkin dengan benteng E8 kawan. Dan di sini kalian rokade dan gajah akan ambil pion yang ada di petak C5 untuk discover pada menteri. Pion C5 pun juga jatuh di langkah berikutnya, ataupun dengan ide pion A5 juga bisa jadi salah satu pilihan kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Oleh karena itu, pion ini tetap dilepas oleh MVL. Setelah rokade, Carlsen ambil pion C5 dengan gajah. Gajah G5, pin kuda kawan. Dan di sini, gajah ke E6 merupakan beberapa pilihan dari Stockfish. Kuda C6 ataupun pion H6 kawan. Pion H6 dipilih oleh Magnus Carlsen. Dan Stockfish menyarankan baku hantam kawan, langsung saja gajah sikat kuda F6 di sini merupakan pilihan terkuat. Ini akan membuat menteri hitam akan keluar ke petak F6 dan bisa kalian lanjutkan dengan pion C3, blokade diagonal ini juga untuk perkuat posisi petak D4 ini kawan. Tapi MVL memilih mempertahankan gajah mundur ke petak H4. Dan pion G5 merupakan pilihan terkuat pada posisi ini jika kalian menemui diagram seperti ini kawan. Setelah gajah mundur ke G3, kalian bisa menggeser benteng ke E8, punya tempo lebih cepat atau inisiatif lebih cepat untuk menekan putih nanti. Tapi memilih pengembangan kuda C6 dan di sini kuda C3, masih pion G5 merupakan pilihan utama, tapi Carlsen memilih melanjutkan pengembangan gajah terangnya ke petak E6.
Pion H3 kontrol petak G4 dan berikan ruang juga bagi gajah untuk dipertahankan di diagonal ini. Ada benteng E8, awas ada discover, menteri langsung menghindar ke D2, lanjut MVL, dan di sini pion D4 usir kuda, terlebih dahulu MVL di sini bertukar gajah sikat kuda F6. Jika pion ambil kuda C3 tentu nanti masih bisa diambil balik oleh gajah. Oleh karena itu menteri langsung ambil gajah F6. Baru kuda punya tempo untuk serang menteri, garbu gajah, menteri mundur ke E7. Di sini kuda ambil gajah C5, diambil balik oleh menteri. Selanjutnya benteng FE1 dan dibalas dengan gajah F5. Menantang pertukaran gajah terang, menantang pertukaran benteng. Di sini ada taktik cantik yang bisa dimainkan oleh putih kawan. Silakan pause video ini untuk beberapa detik, temukan langkah cantik yang bisa dimainkan oleh putih atau MVL. Ya, masih bisa diantisipasi kawan langkah berikutnya, tapi ya mungkin sebagai latihan untuk puzzle saja, kalian bisa menemukan langkah terbaik di posisi ini. Paling tidak bisa mendapatkan ruang, walaupun tidak mendapatkan materi. Oke, apakah sudah ketemu kawan? Langkah cantik yang bisa kalian mainkan saat pegang putih seperti ini adalah pion B4. Ini ditemukan oleh MVL, mengorbankan pion untuk sementara kawan. Nanti gantinya satu perwira, tentu ditolak. Carlsen tidak tertipu dengan jebakan seperti ini, menterinya digeser ke D5. Kalau diambil oleh menteri kawan, setelah baku hantam menteri pukul menteri, diambil balik oleh kuda, mungkin kalian dahului pertukaran benteng, kalian bisa mendapatkan gajah kawan. Kalian untung satu perwira. Kalaupun di sini tadi diambil oleh kuda, idenya sama kawan, yaitu gajah akan ambil gajah terlebih dahulu, menteri akan ambil balik, meninggalkan kudanya, kuda tewas oleh menteri. Oleh karena itulah tidak diambil oleh Carlsen, memilih menterinya bergeser ke D5. Sekarang putih bisa mendapatkan ruang dengan pionnya. Pion B5 didorong kawan, usir kuda, dan di sini pertukaran gajah terang terlebih dahulu dipilih oleh Magnus Carlsen, diambil balik oleh menteri, barulah kuda ini ke peta E5, ancam menteri menantang pertukaran kuda, diterima oleh MVL, dan diambil balik oleh benteng, simplifikasi, kita temui permainan endgame menteri plus benteng, dengan jumlah pion yang sama, permainan dirasa masih cukup seimbang. Benteng D1 ingin ambil pion, di sini ada benteng C8. Kalau menteri ambil pion, baku hantam di sini, dan nanti benteng hitam akan menusuk di baris kedua kawan. Ini dipertahankan dengan langkah pion A4 terlebih dahulu, tak terburu-buru ambil pion D4. Ada menteri C7 coba ingin rebut pion di sini kawan. Barulah sekarang menteri ambil pion D4, Carlsen ambil pion C2, ada benteng E1. Pion A6 lanjut Carlsen, dan di sini menteri naik ke D7. Berikan dukungan bagi bentengnya kawan untuk menantang pertukaran benteng ataupun juga pressure nanti di baris ke-7 ini kawan. Di sini pion A pukul pion B5, pion A pukul pion B5, ada pion B6 dan dilanjut dengan langkah raja bergeser ke H2. Meninggalkan pionnya kawan, yang jadi masalah nanti benteng juga bisa jatuh di sini. Kalau pada posisi ini kalian langsung kawan bermain dengan benteng, mungkin menusuk langsung ke baris ke-7 ini, alamatnya adalah menteri ke C1 skak. Raja bergerak ke peta H2 kawan, dan di sini bisa berlanjut dengan langkah menteri ke peta F4. Beberapa langkah berikutnya bisa terjadi skakmat kawan. Kalau raja mundur tentu benteng ini bisa melakukan ancam skakmat, blokade dengan pion, maka pion ini jatuh skak. Dan satu langkah berikutnya skakmat. Oleh karena itu raja ini maju terlebih dahulu ke H2 menghindari tempo skak kawan, barulah benteng ini siap diangkat. Oleh karena itu Carlsen langsung antisipasi serangan di baris ke-7, benteng ke F8. Di sini benteng E8 menantang pertukaran, dan baiknya kawan pada posisi ini langsung pertukaran kawan. Benteng pukul benteng diambil balik oleh menteri, raja bergerak, mungkin yang tidak disukai oleh Carlsen, pionnya ini jatuh. Sedangkan di sini menteri juga sudah tidak bisa ambil pion F2, tapi menteri nanti bisa mendapatkan pion di peta B5 ini kawan. Kalau dipertahankan menteri ke peta E8, nah sekarang kalian ambil pion F2. Permainan simetris, seimbang kawan, dan bisa berakhir miss. Tapi Magnus Carlsen mempertahankan diri, bermain dengan menteri ke C5. Didahului oleh MVL, benteng pukul benteng. Diambil oleh raja, maka skakmat satu langkah kawan. Carlsen ambil balik menggunakan menteri, dan di sini dia sudah tidak bisa mengawal pionnya lagi.
Menteri bergeser ke C7, lanjut MVL, rebut pion ini kawan, dan pionnya bisa lolos di beberapa langkah berikutnya. Carlsen belum mau menyerah, Menteri ke peta E8, Menteri ambil pion B6, di sini Menteri E5 lanjut Carlsen skak, blokade dengan pion G3, Menteri F5, dan di sini ada pion H4, ada pion G5, pion H pukul, selanjutnya raja bergeser ke G2, lindungi pionnya agar menteri meninggalkan diagonal ini, berikan jalan bagi pionnya bisa promosi. Ada Menteri E4 skak, Carlsen masih belum menyerah, ingin melakukan skak-skak yang berulang, tapi raja mencoba keluar, jangan sampai pada posisi yang terjepit sehingga bisa leluasa Magnus Carlsen melakukan skak-skak berulang. Dia coba kawal pionnya nanti ke sayap menteri kawan. Kita lihat beberapa langkah berikutnya, masih mencoba Carlsen melakukan skak-skak yang berulang. Raja simpel saja menuju petak-petak yang lebih terbuka untuk mengawal pionnya nanti kawan. Selepas sampai petak C7, Carlsen di sini melangkah raja ke G7. Langkah yang kurang kuat kawan, memberikan keleluasaan menteri bergerak ke petak C5, memberikan jalan bagi pionnya, blokade lajur C, tidak memberikan kesempatan melakukan skak kawan di lajur C. Dan sekarang Menteri Hitam beberapa tempo ini sulit melakukan skak lagi kawan. Pada posisi seperti ini Stockfish menyarankan menteri ini bergerak ke peta F5. Ya tadi tujuannya menghadang pergerakan menteri ke peta C5 kawan. Tetap mengincar pion yang di sini. Tapi kalau dilihat dari posisi pion putih ini sudah cukup lebih cepat kawan untuk bisa promosi. Dengan kawalan raja, kawalan menteri, tentu pion ini sulit dihentikan lagi beberapa langkah berikutnya walaupun melangkah menteri ke peta F5. Tapi paling tidak ini tidak mempermudah langkah menteri yang ingin bergerak ke C5 tadi. Setelah menteri ke peta E4, pion didorong maju ke peta B6. Di sini Magnus Carlsen sepertinya kehabisan waktu kawan, dan posisinya pun juga kurang bagus. Pion ini beberapa langkah berikutnya promosi dan tak perlu saya lanjutkan lagi kawan. Di sini Magnus Carlsen pun juga sulit melakukan skak terhadap raja putih ini kawan. Coba lihat, semua petak-petak gelap ini juga dikontrol oleh menteri putih, sulit untuk melakukan skak. Di sini pun masih ada pion, mau bergerak ke lajur C pun sudah dihadang oleh menteri kawan, sudah tidak bisa melakukan skak lagi. Kalaupun bergerak menteri menuju peta E8, di langkah berikutnya juga sulit melakukan skak, kecuali mendorong pion terlebih dahulu kawan, memberikan ruang nanti di peta F7 baru bisa skak. Tapi kalah cepat nanti pionnya juga bisa promosi. Oke, tak perlu kita perpanjang game ini kawan sampai pion ini bisa promosi. Oke, itulah kawan permainan MVL mengalahkan Magnus Carlsen di babak ke-8 titel Tuesday Blitz edisi tanggal 20 Juni tadi dini hari di sesi awalnya. Untuk titel Tuesday Blitz edisi akhirnya baru nanti sore kita akan ulas kawan, kita akan tunjukkan posisi para pemain di edisi akhir. Oke, semoga permainan dari Magnus Carlsen dan ide-idenya dari MVL dalam pembukaan French Defense variasi pertukaran bisa jadi bahan referensi kalian. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih tiap hari sudah mampir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.